Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, dan dijelaskan pembahasan ini oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan terakhir kita masuk ke poin yang ke-15 ya, atau yang kita bahas tentang kaidah yang keempat. Kaidah yang ketiga kita bacakan sedikit, mengulang ya. Wal qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahar ala unasin, muncul berdakwah terhadap manusia-manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang mana mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikata, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was sholihin, di antara mereka ada yang menyembah nabi, para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar, di antara mereka ada yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memerangi mereka semua. Walam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak membeda-bedakan di antara mereka. Jadi Rasul sallallahu, kaidah yang ketiga ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam muncul di antara manusia-manusia ketika itu, dan mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, orang-orang soleh, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah matahari dan bulan. Dan semuanya
diperangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibeda-beda karena semuanya berada di dalam kesyirikan. Semuanya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara yang menyembah malaikat dengan orang-orang yang menyembah kuburan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara orang-orang yang menyembah patung dengan orang-orang yang menyembah matahari. Maka semuanya adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah tidak membeda-bedakan mereka semua dan Rasul memerangi mereka. Dan ini sudah kita baca penjelasannya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita masuk ke poin yang pendalilan ahjar wal asjar. Sudah kita baca ya, tentang pendalilan bahwasanya ahjar dan asjar, batu-batu dan pohon-pohon disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dalilnya bahwasanya mereka itu menyembah pohon, menyembah batu gitu. Tentunya pohon yang sudah diukir menjadi bentuk, atau batu yang sudah diukir menjadi patung yang kemudian mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalisata al-ukhra. Apa pendapat kalian? Kabarkanlah kepadaku apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza dan mana yang ketiganya. Dan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan ya, Lata, Mana, Uzza ini adalah patung-patung besar yang orang-orang Quraisy, orang-orang Arab musyrikin mereka menyembahnya. Tentunya ada yang terbuat dari patung, ada dari batu, dan ada yang terbuat dari pohon gitu. Dan ini sudah kita baca ya. Sekarang masuk ke poin ke-15, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi. Sampai ke sana gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Hunain, ke sebuah tempat namanya Hunain ya, untuk melakukan peperangan Hunain ya. Dan ini terjadi di akhir-akhir tahun 8 Hijriah setelah Fatu Mekkah. Jadi beberapa saat setelah Fatu Mekkah. Jadi berbondong-bondong ketika Fatu Mekkah, orang-orang musyrikin ini banyak yang masuk Islam. Banyak yang masuk apa? Masuk Islam. Sehingga ketika menyerang Hunain, dan kurang lebih tempatnya sekitaran Taif gitu ya, nggak jauh dari Mekkah, ya nggak begitu jauh dari Mekkah, ya sekitar kalau dengan bis itu sekitar 1 jam 1,5 jam gitu ya. Apa kemudian orang-orang para sahabat yang baru masuk Islam ini ikut kemana? Ikut perang menuju ke Hunain. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke mana? Ke Hunain. Wa nahnu, dan kami, kata Abu Waqid, hudatsa'u ahdi bi kufrin. Dan kami ini hudatsa, baru saja dari kekufuran, maksudnya baru masuk Islam. Ya, karena tahun 8 Hijriah masih Fatu Mekkah, sesaat setelah itu menyerang Hunain. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Kata Abu Waqid Al-Laitsi, walil musyrikin, dan orang-orang musyrikin mereka mempunyai apa? Sidratun, sebuah pohon sidr. Pohon sidr ya, pohon yang dikenal di dikenal di padang pasir, pohon yang kuat dengan cuaca panas, yang kuat tanpa sedikit siraman air, tapi berdiri kokoh, namanya pohon sidr.
Dan ketika itu di Hunain, orang-orang musyrikin mempunyai apa? Mempunyai pohon sidr ya'kufuna indaha. Yang mereka orang-orang musyrikin ini mereka i'tikaf di sisi pohon sidr, di sekitar pohon apa? Pohon sidr. Ya, mereka berdiam diri, mereka duduk di sana, gitu ya. Mereka apa namanya? Berteduh di sana, tetapi dengan meyakini sesuatu keyakinan. Ini karena orang-orang musyrikin seakan-akan mengambil berkah dari pohon itu, ya. Kemudian apa? Wa yamutuna biha aslihatahum, dan mereka orang-orang musyrikin itu yamutuna biha, mereka menggantungkan di pohon-pohon sidr itu apa? Aslihatahum, senjata-senjata mereka, pedang-pedangnya, ya, digantung-gantungkan di sana. Yuqalu laha dzatu anwat, pohon sidr tersebut dinamai dengan dzatu anwat, pohon namanya dzatu anwat. Ya, ini termasuk salah satu penamaan hadis dzatu anwat. Ya, kalau kita dengar nanti suatu hadis dzatu anwat, maksudnya ini. Ya, biasanya sebuah hadis dikenal dengan hadis Jibril, berarti hadis tentang 3 hadis tentang maratibuddin, gitu ya, Islam, iman, ihsan. Itu dikenal dengan hadis Jibril. Kemudian apa? Famarorna bisidratin fakuna, kata Abu Waqid al-Laitsi, maka kami pun ketika dalam perjalanan tersebut kami melewati pohon sidr. Fakulna, kami katakan kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami, jadikanlah bagi kami dzatu anwat. Maksudnya apa? Pohon sidr yang dipakai untuk menggantungkan senjata kami dan berteduh di bawahnya. Kama lahum dzatu anwat, sebagaimana mereka, lahum ini kepada siapa? Orang-orang musyrikin. Sebagaimana orang-orang musyrikin pun punya dzatu anwat, gitu ya. Sebagaimana orang musyrikin pun punya dzatu anwat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dan hadisnya hasan sahih. Taib. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di bawahnya, Abu Waqid al-Laitsi wa kana mimman aslama amal fathi alal masyhur. Jadi Abu Waqid al-Laitsi ini seorang sahabat, termasuk sahabat yang masuk Islamnya pada amul fathi, pada tahun perang atau tahun kemenangan Fatu Makkah. Alal masyhur ini menurut pendapat yang paling masyhur. Sanata tsamanin minal hijrah, tahun 8 Hijriah. Jadi Abu Waqid al-Laitsi ini termasuk sahabat yang masuk Islamnya tahun 8 Hijriah setelah Fatu Makkah atau pas Fatu Makkah. Ini menurut pendapat yang masyhur. Wa qalu yuqalu laha dzatu anwat, dan ucapan Abu Waqid al-Laitsi ini dzatu anwat, wal anwatu jam'u nautin. Anwat ini jamaknya dari naut. Ya, nautu nautani al anwatu, gitu. Apa anwat naut ini? Wa huwa ta'liqu, yaitu ta'liq, gantungan atau menggantungkan. Dzatu ta'liq artinya apa? Pohon-pohon yang punya gantungan-gantungan sehingga bisa menggantungkan apa? Senjata-senjatanya, pedang-pedangnya, panah-panahnya, gitu ya, bisa digantung-gantungkan. Yu'alliquna biha aslihatahum, mereka menggantungkan di pohon itu apa? Aslihatahum, senjata-senjata mereka. Litabarruki biha, sebagai apa? Bentuk tabarruk, mengambil berkah dengannya. Faqala ba'du sahabati, maka berkata sebagian para sahabat, alladzina aslamu qariban, yang mana mereka ini baru masuk Islam, gitu ya, pada Fatu Makkah. Karena dari Fatu Makkah ke Hunain ini hanya beberapa saat saja, gitu ya. Walam ya'rifu tauhidat tamaman, dan mereka tidak mengenal ilmu tauhid secara sempurna, ya, karena baru masuk Islam, ya. Karena baru masuk Islam, mereka pun apa? Meminta kepada Rasulullah dzatu anwat, sebagaimana orang-orang musyrikin punya dzatu anwat. Apa ucapan mereka? Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, buatkanlah bagi kami dzatu anwat, pohon yang bisa menggantungkan senjata kami
pohon yang kami bisa berteduh di bawahnya, sebagaimana orang-orang musyrikin mempunyai datu anwat gitu. Apakah beliau kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadhihi baliyatut taqlidi wa tashabbuhi, ini adalah baliyah, musibah, ya, bencananya apa? Taklid, membebek, wa tashabbuh, dan meniru orang lain. Ini bahayanya apa? Bahayanya taklid dan tasyabbuh. Wa hiya min a'dhamil balaya, dan ini termasuk apa? Musibah yang paling besar. Kenapa? Karena menginginkan atau bertaklid kepada orang-orang musyrikin di dalam perkara yang haram. Karena apa? Kesyirikan, ya, karena kesyirikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inda dzalika ta'ajjaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ajjab, merasa heran, kaget. Wa qala, dan Nabi mengatakan, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. 3 kali Rasulullah mengucapkan takbir. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ajabahu syai'un, dan karena terbukti Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila sesuatu membuat dirinya takjub, kaget gitu ya, heran, awistankara syai'an, atau Rasulullah mengingkari sebuah perkara, fa innahu yukabbiru, maka sesungguhnya beliau ini bertakbir. Jadi Rasulullah ini termasuk sunnah ya, ketika melihat sesuatu perkara yang aneh, mengherankan, ya, maka ucapan apa? Allahu akbar. Atau yaqulu, Rasulullah mengatakan subhanallah, atau mengatakan subhanallah. Wa yukarriru dzalika, dan Rasul mengulang-ulang itu. Dan Rasul mengulang-ulang itu, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, bentuk pengingkaran gitu ya kepada para sahabat yang meminta pohon sidr yang dipakai untuk zatu anwat, menggantungkan senjata sebagaimana orang musyrikin punya itu gitu ya. Tapi diingkari oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, innaha sunanu, sesungguhnya itu adalah jalan, itu adalah cara-cara gitu. Ai turuqu allati yasluquhan nas, maksudnya jalan-jalan yang telah berjalan di atasnya manusia. Wa yaqtadi ba'dhum bi ba'din, dan sebagian mereka mencontoh sebagian yang lainnya. Fasababul ladzi hamalakum ala hadza, maka sebab yang menyebabkan kalian, yang mengantarkan kalian terhadap perkara ini adalah ittiba'u sunanil awwalin, yaitu mengikuti sunnah-sunnah orang-orang terdahulu, wa tasyabbuhi bil musyrikin, dan tasyabbuh menyerupai orang-orang musyrikin. Maka yang pertama, ketika seseorang menyerupai orang-orang musyrikin, dalam pakaiannya, ya, dalam tingkah lakunya, yang jelas-jelas menunjukkan itu pakaian musyrik, yang jelas-jelas itu adalah tingkah laku musyrik, walaupun tidak terdapat kesyirikan, ini asal hukumnya juga sudah tidak boleh, karena kita menyerupai orang-orang musyrikin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa zail musyrikin, jauhi oleh kalian ciri-ciri orang musyrik. Kalau orang-orang musyrik misalkan terbiasa mereka menggantungkan sesuatu gantungan di lehernya, menunjukkan kesyirikan mereka, kita tidak boleh, berarti mencontoh mereka, walaupun mungkin kita berbeda keyakinan kita dengan mereka. Kalau mereka meyakini mungkin menggantungkan gantungan itu agar terhindar dari bala, malapetaka, musibah, ketika kita mencontoh mereka atau sebagai sebuah tren saja karena mencontoh mereka, padahal jelas mereka ini adalah kesyirikan, ini tidak boleh. Ini yang diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas orang musyrikin ini menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon sidr itu ada keyakinan sesuatu, ada keyakinan yang berbuat apa? Keyakinan yang sifatnya apa? Syirik. Para sahabat tidak meminta itu untuk sebuah amalan kesyirikan. Tidak. Tetapi karena itu amalan tersebut adalah sebuah ciri amalan kesyirikan, walaupun tidak ada niat melakukan kesyirikan, karena amalan tersebut dilakukan oleh orang musyrik, maka tidak boleh dilakukan oleh para kaum muslimin.
Taib. Nah, dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qultum." Ya, jadi ketika para sahabat meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan sebuah pohon yang pohon tersebut bisa menggantungkan senjata mereka sebagaimana orang musyrikin menggantungkan senjatanya. Kemudian Rasulullah bertakbir ya dan mengucapkan innaha sunan, sesungguhnya ini adalah cara-cara orang terdahulu gitu ya. Qultum wallazi nafsi biyadihi, kalian mengatakan apa yang kalian katakan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Bani Israil li Musa, ya sebagaimana ini adalah ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan. Apa kemudian kata Nabi Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Ini ucapan Bani Israel ini kepada Nabi Musa itu sesaat setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun ketika melewati apa? Melewati lautan. Jadi ketika mereka melewati lautan, dibelah lautan dengan izin Allah, ya kata Allah Subhanahu wa taala, idrib bi'asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim. Kata Allah kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal bahr, pukullah olehmu dengan tongkatmu lautan itu. Fanfalaqa fakana kullu firqin katawdil azim, maka terbelahlah lautan itu setiap belahan seperti gunung yang besar. Akhirnya apa? Mereka melewatinya. Dan Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Sesaat setelah itu mereka selamat, mereka melihat Samiri gitu ya, membuat lembu dari emas, dibuat dan kemudian disembah oleh kaumnya. Ketika mereka lihat apa? Mereka mengatakan ij'al lana ilahan, ya Musa jadikanlah bagi kami sesembahan kamalahum alihah, sebagaimana mereka punya sesembahan. Jadi Rasulullah SAW mengingat ini ketika para sahabatnya meminta kepada Rasulullah untuk dibuatkan pohon yang bisa menggantungkan senjata mereka. Kata Rasul, kama qalat Bani Israil, ini persis seperti apa ucapannya Bani Israil kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Taib. Ini ucapan Nabi Musa. Lamma tazawwazal bahra bi Bani Israil, ketika Nabi Musa melewati lautan membawa Bani Israil, wa agraqallahu aduwahum fihi, dan Allah menenggelamkan musuhnya, ya musuh mereka yaitu Fir'aun dengan bala tentaranya. Wa hum yandurun, dalam keadaan Nabi Musa bersama Bani Israil, kaumnya ini apa? Yang turun melihat mereka ditenggelamkan oleh Allah. Marau ala unasin, kemudian mereka melewati kepada sebuah kaum, ya, yang mana ya kaum tersebut, manusia-manusia tersebut apa? Ya'kufuna ala asnamin lahum minal musyrikin. Mereka ini sedang beretikaf, ya, sedang duduk-duduk di seputaran patung-patung mereka dari kalangan musyrikin. Faqala haula'i li Musa, maka kemudian Bani Israil ini berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha innakum qaumun tajhalun, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Kata Nabi Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh. Yakni, nah, kemudian angkar alaihim waqala, dan Nabi Musa mengingkari mereka. Waqala, dan Nabi Musa mengatakan innaha ulai mutabbarum mahum fihi, sesungguhnya mereka itu, ya mereka itu yang menyembah patung itu, gitu ya, kata Nabi Musa, mutabbarum mahum fihi. Mutabbarun ini artinya batilun mahum fihi, mereka itu batil apa yang mereka ada padanya, maksudnya apa yang mereka lakukan itu batil. Apa yang mereka lakukan itu menyembah patung itu adalah perbuatan yang batil, yang mutabbarun, yang salah gitu.
wa batilun ma kanu ya'malun, dan salahlah dan batillah apa yang telah mereka lakukan. Kenapa? Li'annahu syirkun, karena itu adalah kesyirikan. Kemudian Nabi Musa mengatakan lagi yang Allah abadikan dalam Qur'annya, qala aghayrallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Kata Nabi Musa, aghayrallah, apakah selain Allah, abghikum, yang aku akan anjurkan kepada kalian, ilahan sebagai ilah, apakah ada selain Allah yang aku akan anjurkan kalian untuk disembah gitu ya, ilah itu. Wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, padahal dia yaitu Allah faddalakum 'alal alamin, telah melebihkan kalian di atas semesta alam. Ya Bani Israil dzkuru ni'mati Allahi 'alaikum, ya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Bani Israil ini adalah wa faddalakum 'alal 'alamin, dan Allah telah melebihkan kalian wahai Bani Israil 'alal 'alamin, di atas alamin, seluruh semesta alam ini. Jadi ayat ini para ulama mengatakan, Ibnu Katsir salah satunya adalah, jadi dulu Bani Israil ini adalah suatu kaum yang Allah Subhanahu wa taala lebihkan di atas kaum-kaum yang ada, mau kaum Tsamud, mau kaum Madian, mau kaum Saba, mau kaum apapun itu. Jadi kaum Bani Israil ini adalah kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah setelah wafatkan nabinya, maka tidak akan ada jeda yang panjang, Allah munculkan lagi nabi yang baru. Wafat nabi yang baru, Allah munculkan lagi nabi terus seterusnya. Ini sebagai bentuk cinta Allah kepada mereka, ya, kepada Bani Israil, dan Allah lebihkan mereka dibanding kaum-kaum yang ada ketika itu. Adapun sekarang tentunya lebih mulia mana, ya, kaum muslimin pengikutnya Nabi Muhammad SAW dengan kaum Bani Israil. Tentunya lebih mulia kaum muslimin, ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhra, kata Rasulullah, saya adalah sayyidu waladi Adam, tuannya anak Adam nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, wala fakhr, dan saya tidak berbangga dengan itu. Menunjukkan bahwasanya umat muslimin ini tentunya di atas umat-umat yang lainnya yang ada, ya. Umat muslimin kedudukan mereka di atas umat-umat lain yang ada. Kata Nabi SAW, utitu khamsan wa lam yu'ta ahadun minal anbiya'i qabli, aku diberikan 5 perkara, dan 5 perkara tadi tentunya bersama umatku, untuk umatnya. Yang perkara tadi tidak diberikan kepada nabi sebelumku. Salah satunya adalah uhilat lanal ghanaim, dihalalkan bagi kami ghanimah. Wa ju'ilat lana turbatuha tahuran wa masjidan, dijadikan bagi kami dimanapun tempat, ya, maka di sanalah masjid dan tempat bersucinya. Jadi kalau dulu kalau mau sholat, kalau mau ibadah, mereka harus ke tempat peribadatan, nggak bisa sembarangan. Tapi kaum muslimin, kata Rasulullah, fa'ina matajidu ummati salata fasalatu fiha, maka kaumku dimanapun mendapati mereka waktu sholat, ketika kita nggak melihat ada masjid, maka sholat di tempat itu. Adapun kaum sebelumnya harus sholat di sauma'ah, harus sholat di tempat peribadatannya, gitu ya. Salah satunya apa? Wa nusirtu bi masirata syahri. Ini termasuk Nabi Muhammad bersama umatnya itu apa? Aku diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah tancapkan dalam diri orang-orang musyrikin rasa takut, ya, sejauh sebulan perjalanan. Jadi orang-orang musyrikin ini dulu, ya, pada zaman sahabat Nabi SAW, itu kalau mau bertemu dengan orang musyrik ini sudah takut duluan. Jadi mau perang nih, perang apa misalnya, maka sebulan sebelum peperangan itu udah Allah tancapkan rasa takut dalam diri orang-orang musyrikin. Nusirtu bi rubbi masirata syahri, aku diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah tancapkan dalam diri mereka orang-orang musyrikin sejauh sebulan perjalanan. Jadi sebelum berperang sudah apa? Sudah takut duluan, gitu. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kejayaan kepada kaum muslimin, bahkan Allah berfirman,
iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau di antara kalian ada 20 orang yang sabar, kalian akan mengalahkan 200 orang. Dan itu terbukti. Beberapa peperangan sampai kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil akan mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Justru kemenangan-kemenangan peperangan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu justru kemenangan itu diraih ketika kaum muslimin jumlahnya lebih sedikit. Perang Badar, perang Ahzab, perang Khandaq, atau perang Tabuk, atau perang-perang yang lainnya, perang Mu'tah, perang Yamamah, perang apalagi Yarmuk, 20.000 orang atau 25.000 orang lawan 300.000 orang. Apalagi pada zaman akhir-akhir Nabi SAW memimpin, yaitu ketika itu dipimpin oleh Khalid bin Walid pas awal-awal masuk Islam, perang Mu'tah, itu 3.000 orang lawan 200.000 orang Romawi, tapi dimenangkan oleh kaum muslimin. Tetapi pas peperangan Hunain ini, pas perang Hunain, justru Allah berikan kekalahan kepada para sahabat, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan perang Hunain ketika kalian mulai bangga dengan jumlah kalian yang banyak, tetapi jumlah tersebut tidak memberikan kecukupan kepada kalian sedikit pun. Perang Hunain ini kaum muslimin sahabat itu banyak berbondong-bondong. Karena apa? Banyak orang yang baru masuk Islam ketika Fatu Mekah. Pas ada perang Hunain, mereka pada ikut. Ya, maka terjadilah dialog ini. Ya, dialog hadis ini adalah ketika orang-orang baru masuk Islam, belum tahu ilmunya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, gitu ya. Salah satunya apa? Permintaan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi termasuk dalil-dalil tentang keutamaan apa? Tentang keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keutamaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding umat-umat yang lainnya. Tetapi sebelum umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bani Israel ini adalah umat yang lebih mulia dibanding seluruh umat yang ada ketika itu. Mau kaum Thamudnya, kaum Adnya, kaum Madiannya, kaum Tubahnya, kaum apapun lah sebelum kaum muslimin, sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah berfirman, qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan kalian Bani Israel di atas seluruh semesta alam sebelum adanya kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian angkar alaihim alaihi salatu wassalam, Nabi Musa ini mengingkari mereka, gitu ya. Kama anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam angkara ala haula, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengingkari mereka, gitu. Jadi Nabi Musa mengingkari kaumnya ketika meminta sesembahan atau patung yang disembah selain Allah. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengingkari mereka ketika para sahabatnya minta dijadikan pohon untuk digantungkan senjata-senjata mereka. Padahal tentunya para sahabat tidak ada sedikit pun niatan bahwasanya senjatanya ini biar bisa lebih berkah, biar lebih menang, atau apapun lah keyakinan yang lain. Tetapi karena ini amalan tersebut dicontohkannya oleh orang-orang musyrikin, yang jelas orang musyrikin melakukan itu adalah untuk apa? Untuk keberkahan mereka, seakan-akan mereka mempunyai kelebihan kalau digantungkan di atas pohon sidar, seakan-akan akan menang perangnya. Karena ini kebiasaan orang musyrikin, maka dilarang oleh Rasulullah untuk menyerupai orang-orang musyrikin, walaupun kita tidak ada niatan syirik. Seperti kenapa kita tidak boleh sholat setelah subuh sampai munculnya matahari, dan tidak boleh sholat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Karena apa kata Rasulullah, di dua waktu tadi orang-orang Majusi sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang beribadah kepada selain Allah, yaitu kepada matahari. Maka ditakutkan kaum muslimin ketika sholat setelah subuh, apalagi pas muncul, gitu ya, kemudian kita sholat sunnah, apapun sholatnya itu dilarang. Karena apa? Karena ditakutkan ada tasyabbuh dengan orang-orang Majusi.
ada penyerupaan dengan orang-orang Majusi walaupun kita salatnya untuk Allah. Walaupun kita salatnya untuk Allah. Ya, kalau jumhur melihat bahwasanya tidak boleh ya salat sama sekali. Kalau Imam Syaukani ada beberapa a'immah yang membolehkan. Ya, ada yang membolehkan. Misalkan kita masuk masjid pas matahari terbit, kita salat tahiyatul masjid. Ada yang membolehkan. Sebagian lagi dengan dalil-dalil yang umum tadi tidak membolehkan, ya, karena termasuk larangan, ya, karena ada bentuk tasyabbuh, ada bentuk penyerupaan dengan orang-orang Majusi. Walaupun kita niatnya salat untuk Allah, walaupun gitu, ya, karena apa, di waktu itu ada orang-orang yang mereka beribadah kepada selain Allah, gitu, yaitu kepada matahari. Makanya kenapa tidak boleh adanya tasyabbuh, ya. Karena Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tasyabbuh fid dhahiri turithu fil qulub. Bentuk penyerupaan dalam dhahir ini bisa menimbulkan sesuatu dalam hati. Misalkan kita menyontoh siapapun lah, mau orang kafir, orang musyrik, orang fasik. Orang fasik ini orang yang muslim tapi dia berandal gitu ya. Kemudian kita pakai pakaian mereka, cara-cara mereka, gaya-gaya mereka. Taib. Itu zahir, tetapi apa? Turisu fil qalb, akan menimbulkan rasa di dalam hati. Jadi lama kelamaan akan cinta dengan kondisi itu, ini yang dikhawatirkan. Ya. Lama kelamaan akan memunculkan apa? Perasaan dalam hati, akhirnya cinta kepada itu. Makanya tidak boleh sama sekali kita menyerupai orang-orang kafir, baik musyrikin, Majusi atau orang-orang Yahudi, Nasrani. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan, anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqaraha ala haula. Nabi kita Nabi Muhammad, mereka ini mengingkari para sahabat yang mau meminta apa? Meminta zatu anwat tadi, ya, pohon yang bisa digantungkan senjata, yaitu zatu anwat. Walakin haula'i, ya, akan tetapi mereka itu para sahabat ini haula'i lam yusyriku. Mereka tidak melakukan kesyirikan. Jadi para sahabat ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta pohon sidr untuk menggantungkan pedang mereka ini bukan untuk melakukan kesyirikan. Hanya saja karena melihat orang musyrik punya itu, gitu ya, ya setidaknya kita bisa menggantungkan senjata, gitu ya, ada manfaatnya lah, bisa berteduh di bawahnya. Kenapa dilarang oleh Rasulullah? Karena orang musyrik melakukan itu, gitu. Taib. Fa Bani Israil lamma qalu hadhil maqalata lam yusyriku. Begitu pula Bani Israil yang bersama Nabi Musa itu, ketika mereka mengucapkan ucapan ini, ija'alana ilahan itu, ya, dalam surat Al-A'raf tadi, ya, kita bacakan. Mereka pun sama, kata Syekh Shalih Fauzan, lam yusyriku, mereka pun tidak melakukan kesyirikan. Kenapa? Li'annahum lam yaf'alu, karena mereka tidak melakukan itu. Wa kadzalika haula'i sahabat law takhudhu data'an wa la asyraku. Begitu pula para sahabat, mereka juga tidak jatuh kepada sebuah kesyirikan karena tidak melakukannya. Ya, hanya meminta saja, gitu ya, kemudian dilarang oleh Rasulullah. Tetapi walakinnallaha hamahum, akan tetapi Allah menjaga mereka. Allah menjaga mereka untuk tidak jatuh kepada sebuah kesyirikan. Hanya meminta kepada Rasulullah seperti pohonnya orang musyrik, gitu. Tetapi dilarang oleh Rasulullah. Lamma nahahum nabiyuhum intahau, ketika nabi mereka melarang mereka, intahau, mereka pun berhenti, tidak melanjutkan permintaannya. Wa qalu hadhil maqalat an jahlin, dan mereka mengucapkan ucapan ini karena kebodohan, ya, karena kebodohan. Ini hadis ini disebutkan, ya, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam dalam Kitabut Tauhid tentang tabarruk. Sebutkanlah hadis ini, dan kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan di bawahnya. Termasuk faidah yang bisa diambil dari hadis ini adalah al-mutanakkilu minal batil, bahwasanya orang yang baru berpindah dari kebatilan menuju kebaikan,
fa innalahum abqa atau baqiyatul athar. Sesungguhnya mereka ini mempunyai sisa-sisa dari kebatilan itu. Jadi ketika orang, taruhlah kita baru hijrah dari kejelekan, baru hijrah, maka efek-efek atau asar-asar yang dia lakukan selama belum hijrahnya ini, ketika dia hijrah pun masih kadang-kadang masih melihat kita itu. Jadi kita harus memberikan toleransi yang cukup kepada saudara kita yang baru hijrah mungkin ya, yang baru saja dia hijrah dari kejelekan, kok sudah hijrah tapi masih begitu gitu ya, kita harus memberikan udzur, toleransi. Ya dia mungkin belum sempurna dalam hijrahnya, tapi tetap kita upayakan mereka, kita ingatkan ini jelek, ini tidak boleh, tetap nasihat yang baik kita sampaikan. Jangan kemudian kita melihat loh celana sudah cingkrang, jenggot sudah panjang, sudah pakai koko, tapi masih kayak gitu ya. Ini kita harus ingatkan mereka. Jangan kemudian kita menjudge, jangan sampai kemudian kita menyudutkan. Karena apa? Karena ini terjadi pada zaman sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka baru masuk Islam, hal-hal yang dulunya ya mereka lakukan masih terbawa ke dalam keislamannya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, al-mutanakiluna fil batil atau minal batil, orang yang baru pindah dari kebatilan itu kadang-kadang masih kita melihat asar mereka, masih ada efek atau asar sisa-sisa yang mereka lakukan semasa jahiliyahnya. Nah, ini harus kita harus kita nasihati dengan baik ya. Karena seseorang ketika hijrah itu nggak langsung 100% bisa diamalkan semuanya. Ya, mungkin ada beberapa yang agak susah, kita ingatkan terus ya, kita ingatkan, kita nasihati, kita perbaiki dengan cara-cara yang baik dan hikmah ya. Ini bukan berarti pembolehan, bukan ya. Tentunya ketika seseorang hijrah meninggalkan kejelekan, sebaiknya dia meninggalkan seluruh kejelekan. Bukan berarti dengan ini dalil, oh berarti kalau memang masih ada yang belum bisa ditinggalkan nggak apa-apa. Enggak seperti itu ya. Ini maksudnya apa? Kadang-kadang seorang yang baru hijrah, amalan-amalan kejelekannya masih kadang-kadang terbawa gitu ya. Taruhlah misalkan dia masih berucap ucapan yang agak kasar, ucapan yang mungkin taruhlah misalkan kalimat-kalimat jelek lah, anjay lah apa sekarang gitu ya, atau kalimat jelek lah. Karena mungkin sebelumnya memang sering dengan itu, dia menganggap itu biasa gitu. Ya, dia menganggap itu biasa. Maka ya kita harus memberikan udzur dan tetap mengingatkan. Ya, mengingatkan seseorang thalabul ilm tidak pantas berucap dengan ucapan itu ya, dan lain sebagainya. Baik. Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan wa qalu hadhil maqalat an jahlin, mereka mengucapkan ini atas dasar kebodohan. Maqaluha an ta'mudin, mereka tidak berucapnya dengan sengaja. Ya, dengan sengaja dengan ilmu gitu ya, tetapi atas dasar kebodohan. Falamma alimu annaha syirkun, maka ketika mereka mengetahui bahwasanya itu adalah kesyirikan, intahu, akhirnya mereka berhenti, walam yunfidu atau walam yunafidu, dan mereka tidak melanjutkan meminta lagi kepada Nabi SAW karena itu adalah kesyirikan. Walau nafadu la asyraku billahi azza wajalla, kalau seandainya mereka melakukan itu maka mereka jatuh kepada kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Fasyahidu minal ayati, maka syahid daripada ayat ini adalah anna hunaka man ya'budul asjar, bahwasanya di sana ada orang-orang yang menyembah pohon. Lianna haula'il musyrikin ittakhadhu data anwat, karena mereka orang-orang musyrikin menjadikan pohon namanya Datul Anwat ini, wa hawala haula'i sahabatu, dan para sahabat berupaya ya, alladzina lam yatamakkanul ilm, para sahabat yang belum mantap ilmunya, fi qulubihim, dalam hati mereka, hawalu an yatashabbahu bihim, mereka berupaya untuk menyerupai orang-orang musyrik. Ini para sahabat yang baru ya, yang belum tahu ilmunya. Laula annallaha hamahum bi rasulih sallallahu alaihi wasallam, kalaulah seandainya Allah tidak menjaga mereka dengan sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bisa jatuh kepada kesyirikan, tapi dilarang oleh Rasulullah ya, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan asyahidu anna hunaka man yatabarruku bil asjari. Syahidnya di sini, poin yang ketiga ini,
Kaidah yang ketiga ini adalah bahwasanya di sana ada orang-orang yang mereka bertabarruk, mengambil berkah kepada pohon. Wa yaqufu indaha, mereka kemudian beritikaf di sekitarnya, duduk-duduk di sekitarnya. Wal uqufu maknahu, dan uquf iktikaf artinya adalah al baqa'u indaha, duduk berdiam di sekitar pohon itu. Muddatan taqarruban ilaiha, ya, sesaat sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada pohon itu, gitu ya. Fal uqufu huwa, maka uquf iktikaf dia adalah al-baqa'u fil makan, ya, berdiam diri seseorang di sebuah tempat. Kita i'tikaf di masjid berarti berdiam diri di masjid. Karena tentunya seseorang tidak boleh sembarangan di dalam mengambil berkah. Ketika tidak ada dalil, maka tidak boleh seseorang mengambil berkah. Sampai kepada Hajar Aswad sekalipun, sampai kepada Ka'bah sekalipun. Karena ada orang-orang, kalau kita melihat ya, ketika haji atau umroh, mereka menempelkan kain ihram mereka ke Ka'bah, atau membawa kain dari Indonesia ditempel-tempel ke Ka'bah, diusap-usap, dilap-lap. Akhirnya mereka masukkan ke dompet mereka, mereka yakini bisa melancarkan usaha mereka, bisa menjauhkan malapetaka dan mara bahaya dan lain sebagainya. Ini bentuk kesyirikan, tidak boleh. Sampai kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan kepada Hajar Aswad, dalam ucapannya beliau mengatakan, ya hajarun, wahai hajar, wahai batu, innaka hajarun aswadun la tanfa wa la tadur, sesungguhnya engkau hanya sebongkah batu hitam yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga bahaya. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltu, kalau seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Buat apa mencium Hajar Aswad, ya? Apalagi orang-orang sekarang berebut di dalam mencium Hajar Aswad sampai berani melukai temannya, saudaranya, kaum muslimin. Ada yang silih sikut gitu ya, ada yang orang udah mau cium, tarik rambutnya, akhirnya dia nganyium ya. Itu kalau kita lihat di cuplikan-cuplikan YouTube, orang yang mencium Hajar Aswad itu kalau udah mau cium langsung ketarik, yang mencium ketendang atau kesikut, sampai berani mencelakai kaum muslimin yang lainnya hanya untuk mencium, padahal itu adalah hukumnya sunnah. Padahal kita tidak mencium pun tidak apa-apa. Karena ada sebagian orang yang meyakini lain, ya, ketika mampu mencium Hajar Aswad, ya sudah, dia usahanya lancar, dia mungkin dijauhkan dari mara bahaya, ya. Pokoknya ada keyakinan yang di luar keyakinan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mencium Hajar Aswad hanya sunnah saja. Itu poin atau kaidah yang keempat, ya, yang ketiga. Sekarang al-qaidatur rabi'atu, masuk ke kaidah yang keempat. Ini satu kaidah lagi ya, pembahasan qadul arba ini. Al-qaidatur rabi'atu, sekarang masuk ke kaidah yang keempat. Ana musyriki zamanina, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bahwasanya orang-orang musyrikin pada zaman kita ini zaman siapa? Zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Tahun berapa? Tahun 1100-an kurang lebih, ya, berarti sekitar 300 tahun yang lalu lah. Sekarang 1400, ya. Ini sekitar 1100-an. Beliau mengatakan, ana musyriki zamanina, bahwasanya orang-orang musyrikin yang ada pada zaman kami, zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agladu syirkan, kesyirikannya lebih kental, kesyirikannya lebih lebih keras, kesyirikannya lebih parah gitu. Minal awalin, daripada orang-orang musyrikin awalin yang awal-awal. Jadi kesyirikan yang ada pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lebih dahsyat, lebih parah dibanding orang-orang musyrikin yang ada pada zaman siapa? Nabi SAW. Kenapa? Li'annal awwalina, karena orang-orang musyrikin pada bangsa Nabi SAW yusyrikuna fir rakha, mereka ini mempersekutukan Allah ketika mereka sedang rakha, ketika mereka sedang luang, ketika mereka sedang sehat, ketika mereka sedang kaya, ketika mereka sedang senang. Ini maknanya rakha, ya.
wa yukhlisuna fi syiddah, dan mereka berbuat tauhid, berbuat ikhlas dalam ibadah mereka justru dalam kondisi apa? Fi syiddati, dalam kondisi kesulitan, dalam kondisi sakit, kondisi sulit, kondisi kelaparan, kondisi mara bahaya, mereka justru betul-betul meminta hanya kepada Allah. Jadi ini yang pertama. Jadi orang-orang musyrikin dahulu itu mereka ketika dalam keadaan senang mereka berbuat syirik. Ketika dalam keadaan lapang mereka berbuat syirik. Tetapi ketika dalam keadaan susah, sulit, mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, bertauhid hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa musyriku zamanina, adapun orang-orang musyrikin pada zaman kita sekarang, syirkuhum daim, syirik mereka ini terus-menerus. Ya, firraha wa syiddah, baik dalam kondisi senang atau dalam kondisi sulit. Dalam kondisi senang mereka berbuat syirik, apalagi dalam kondisi apa? Sulit. Ya, apalagi dalam kondisi sulit mereka lebih-lebih berbuat apa? Kesyirikan. Ini salah satu bentuk perbedaan orang musyrikin dulu dengan orang musyrikin sekarang. Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala beliau mengatakan wasababu fi dzalika wadihun, dan sebabnya dalam hal itu kenapa orang musyrikin dahulu lebih mending dibanding orang musyrikin sekarang? Sebabnya jelas. Kenapa? Anallaha jalla wa ala akhbaro, Allah jalla wa ala mengabarkan annal musyrikin al awwalin, bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu yaitu yang ada pada zaman Rasulullah, yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amru, mereka ini mengikhlaskan ibadah mereka untuk Allah ketika urusan mereka ini susah, sulit. Fala yad'una ghairallah, mereka tidak menyeru kepada selain Allah azza wajal. Kenapa? Liilmihim, karena pengetahuan mereka, annahu la yurkidu minasyada'idi, karena ilmu mereka. Jadi mereka berilmu bahwasanya tidak ada yang mampu menyelamatkan mereka dari kesulitan illallah, kecuali siapa? Kecuali Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 67, wa idza massakumudz dzurru fil bahri, dan apabila menimpa kepada mereka al-dzurru, madarat, kesulitan, mara bahaya, di mana? Fil bahri, di lautan. Dalla man tad'una illa iya, tidak ada yang mereka seru, tidak ada yang mereka minta kecuali siapa? Kecuali Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, ketika kami selamatkan mereka dari lautan ke daratan, a'radtum, kalian kembali berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan terbukti manusia itu kufur. Jadi dahulu itu kebiasaannya kalau enggak berlayar, nelayan, kalau enggak berburu, ya, kalau enggak berdagang. Jadi seputaran itu, apalagi di awal-awal Islam sebelum adanya hukumah, pemerintahan. Sebelum adanya pemerintahan. Jadi kalau enggak bercocok tanam, kalau enggak berlayar, kalau enggak berdagang atau enggak berburu. Maksudnya berburu daratan atau berburu lautan. Dan di antara orang-orang musyrikin ini ada yang berburu atau ada yang menjadi nelayan. Nah, ketika Allah ombang-ambing mereka perahunya ini dengan ombak yang besar di lautan, maka mereka menyeru hanya Allah yang mereka seru. Karena apa? Karena Latanya, Mananya, Uzzanya yang mereka sembah selain Allah, mereka yakin nggak mampu menyelamatkan mereka. Yang mampu menyelamatkan mereka ketika kondisi susah seperti itu hanya siapa? Hanya Allah. Jadi mereka itu betul-betul ikhlas sama Allah, minta, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi apa? Ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, mereka kembali kufur, mereka kembali musyrik. Inilah kondisi manusia, kata Allah, wa kanal insanu kafura, dan terbukti manusia itu kufur. Na'udzubillah min dzalik. Dan hampir seluruh manusia ketika dalam kondisi susah, mereka setidaknya kembali kepada Allah. Orang musyrikin zaman dulu saja ketika susah kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya, maka sangat parah sekali kalau kemudian ketika susah justru mereka kembali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin sekarang ketika susah mereka kembali ke dukun, ketika senang mereka kembali ke dukun. Ini ya, orang-orang musyrikin sekarang lebih parah dibanding orang-orang musyrikin dahulu. Taib.
Kata Syekh Shalih Fauzan, wa fil ayatil ukhra, dan di dalam ayat yang lainnya, wa idza ghasyiyahum maujun kadulali, dan ketika menimpa kepada mereka maujun, ombak, kadulal. Kadulal ini seperti gunung gitu ya, yang tinggi, ombaknya besar gitu ya. Da'ullaha mukhlishina lahuddin, mereka meminta kepada Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah agama. Jadi betul-betul ikhlas, hanya mintanya sama Allah saja. Mereka nggak mau minta sama Latanya, Mana atau Uzza, mereka nggak mau. Yani mukhlishina lahud doa, maksudnya mereka betul-betul ikhlas dalam doanya hanya untuk Allah. Tetapi falamma najahum ilal barri faminhum muqtasid, tetapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah ke daratan, maka di antara mereka ada yang muqtasid, ya, ada orang-orang yang iktisar, maksudnya kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas Allah sudah selamatkan mereka, ya. Tapi ketika mereka senang, mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang-orang beriman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ilallahi fir rakha. Kenalilah olehmu Allah di waktu rakhamu, di waktu senangmu, di waktu sukamu, di waktu sehatmu, di waktu senggangmu, ya. Kenapa? Ya'rifka fi syiddah, karena Allah akan mengenalimu di waktu kamu sempit. Jadi kalau kita kenal sama Allah di waktu sempit, itu nggak ada bedanya, maksudnya bukan spesial, wajar. Orang musyrikin aja ketika sempit ingat siapa? Ingat Allah. Orang musyrikin dulu gitu ya. Kalau orang musyrikin sekarang ketika sempit ingat dukun mungkin ya, ketika senang juga ingat dukun. Tapi orang musyrikin dulu ketika sempit mereka ingat Allah. Jadi kalau sekarang ketika kita sempit ingat Allah, sangat wajar. Justru kalau kita sempit nggak ingat Allah, makin jauh dari Allah, wah ini mah kurang ajar gitu ya. Sudah sudah keterlaluan sekali gitu. Maka yang spesial itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita diberikan kesenangan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kelapangan, keluasan waktu, kesehatan, kekayaan, justru kita ingat Allah. Dan Allah akan ingat kita ketika kita diberikan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan fal awwaluna yusyrikuna. Wa fil ayatil ukhra falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan mereka, kata Allah, ke daratan, dan mereka melakukan kesyirikan, ya, baru saja diselamatkan oleh Allah mereka langsung melakukan kesyirikan lagi. Fal awwaluna yusyrikuna fir rakha, maka mereka orang-orang musyrikin dahulu, orang-orang musyrikin awal, mereka melakukan kesyirikan itu dalam keadaan luang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang, rakha gitu ya. Yad'unal asnama wal ahjar wal asjar, mereka meminta lagi kepada patung, kepada pohon, kepada batu. Amma idza waqa'u fi siddatin wa asraf 'alal halaki, adapun ketika mereka jatuh kepada sebuah kesulitan dan mereka hampir saja jatuh kepada sebuah kehancuran, fa innahum la yad'una sanaman wala syajaran wala hajaron, maka mereka tidak meminta kepada patung, kepada pohon, kepada batunya, wala ay makhlukin, bahkan mereka tidak meminta kepada makhluk siapa saja. Wa inna ma yad'una Allah wahdahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya mereka hanya berdoanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana la yukhallisu min syara'i illa Allah jalla wa ala fa kaifa yud'a wa yurfir rakha, maka apabila tidak mengikhlaskan doanya, permintaannya ketika sulit hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bagaimana ketika dalam keadaan rakha? Jadi orang-orang sekarang ini ketika sulit saja mereka tidak ikhlas sama Allah, tidak berbuat ibadah murni untuk Allah, terus dalam keadaan senangnya gimana? Berarti lebih-lebih melakukan kesyirikan, lebih dahsyat kesyirikannya. Ketika sempit saja mereka tetap melakukan kesyirikan, apalagi ketika dalam keadaan senang. Na'udzubillah min dzalik. Amma musyriku hadzal zamani, adapun orang-orang musyrikin zaman sekarang, yakni al-mutakhirin, maksudnya orang-orang musyrikin yang akhir-akhir sekarang ini, alladzina hadatsa fihim musyriku min hadhil ummatil muhammadiyati, yang telah muncul di antara mereka kesyirikan dari kalangan umat Muhammad ini, fa inna syirkahum daimun fir rakha wa syiddah, karena sesungguhnya kesyirikan mereka ini terus-menerus
baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan sulit. La yukhlisuna lillah, mereka tidak melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah. Wala fi halati syiddah, walaupun dalam kondisi susah. Bal kullama ishtadda bihimul amru, bahkan setiap kali mereka makin susah urusan mereka, istadda syirkuhum, maka makin bertambah pula kesyirikan mereka. Wa nida'uhum lil Hasan wal Husain, bahkan panggilan mereka kepada Hasan dan Husain, wa Abdul Qadir wa Rifai, bahkan kepada Abdul Qadir Al-Jailani dan juga kepada Rifai. Orang-orang Syiah memanggil siapa? Hasan dan Husain. Ya Husain, ya Husain, gitu ya. Anjina, selamatkanlah kami. Yasir umurana, mudahkanlah urusan kami. Ini banyak orang-orang Syiah mengagungkan Husain sampai memposisikan Husain itu seperti posisi Allah, seakan-akan mampu memberikan manfaat dan madarat selain Allah. Ya, bahkan seakan-akan mereka meyakini Husain ini mampu menyelamatkan mereka dari mara bahaya atau kesulitan apapun itu. Ya, ini nih yang ditakutkan. Dan ada kesamaan antara apa? Antara orang-orang Sufi Batiniyah, ini Sufi Batiniyah, yang mereka mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani atau Rifai, gitu ya. Ketika dalam keadaan susah mereka memanggil nama-nama mereka, ya, meminta kepada mereka. Hada syai'un ma'ruf, ini sesuatu yang ma'ruf ini, ya. Ini sesuatu yang diketahui. Sesuatu yang diketahui, dikenal. Kata siapa ini? Kata Syekh Shalih Fauzan. Berarti dikenal di mana? Di Arab juga sudah dikenal. Apalagi di kita, gitu ya. Wa yuzkar anhumul ajaibu fil bihar, dan disebutkan tentang ajaib-ajaib mereka, sesuatu-sesuatu yang heran tentang mereka di dalam kitabnya Al-Bihar, ya. Al-Biharul Anwar, ya. Annahum mudashtadda bihimul amru saru yahtifuna bi asma'il auliya. Itu apa? Ketika kesulitan makin susah menimpa mereka, saru yahtifun, maka mereka menghubungi, menyambut, ya, bi asma'i haula atau al-auliya, dengan menyebut nama-nama wali-wali dan solihin dan orang-orang soleh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini orang-orang soleh, Hasan Husain ini para sahabat yang mulia. Tapi apa mereka jadikan orang-orang tersebut? Mereka panggil ketika mereka dalam kondisi kesusahan. Wa yastaghitsuna bihim, dan mereka beristighotsah dengan nama-nama mereka ini min dunillahi azza wajal, tanpa menyebut nama Allah. Jadi betul-betul hanya menyebut orang-orang yang tadi disebutkan. Dan seakan-akan melupakan Allah Subhanahu wa taala, zat yang mampu melakukan semuanya. Ya, lianna du'atal batil wad dhalal yaquluna lahum, karena para dai-dai yang batil, ya, dai-dai yang sesat, yaquluna, mereka mengatakan, nahnu nunkidhukum minal bihar fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina wa nahnu nunkidukum. Kami akan menyelamatkan kalian dari bihar. Bihar ini bahar, ya, bihar, lautan, atau dari musibah apapun yang menimpa kalian. Fa idza asabakum syai'un ihtafu bi asma'ina, apabila menimpa kepada kalian sesuatu kesulitan, maka sebutlah nama-nama kami, wa nahnu nunkidukum, dan kami akan menyelamatkan kalian. Kama yurwa hadza an masyaikh turuq sufiyah, sebagaimana yang diriwayatkan dari syekh-syekh thariqah sufiyah. Wa qra'in syi'tum tabaqati sya'rani, bacalah oleh kalian jika kalian mau nama kitab namanya Tabaqat Asy-Sya'rani, ya, bisa dibaca di sana tentang keanehan-keanehan, gitu ya, tentang kondisi mereka. Fa fiha ma taksyairu minhul julud, maka di dalam kitab itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduk ini merinding. Taksyairu minhul julud, membuat bulu kuduk, membuat kulit ini merinding membacanya. Mimma yusammihi karamatul auliya, yang mana mereka menamai itu dengan karamatul auliya, karamahnya para wali. Ya, seakan-akan mereka mengatakan ini karamahnya para wali. Wa nahum yunqiduna minal bihar, mereka mampu menyelamatkan seseorang yang tenggelam di lautan. Wa nahu yamudu yadahu ilal bahri, dan mereka mengatakan kami di sini tapi tangan kami membentang ke lautan dan mengambil mereka.
Wa yahmilul markaba kullahu wa yukhriju ilal barri. Bahkan kami bisa dari jauh gitu ya, dari jauh nih ya. Bisa apa? Bisa membawa markab perahu itu semuanya dan mengeluarkan seluruh penumpangnya ilal barri ke daratan. Wala tatanadda akmamah. Dalam keadaan apa? Akmamah ini kain akmam ini kain bajunya ini ya tidak basah. Jadi dari kejauhan mereka menyelamatkannya. Ila ghairi dzalika min turhatihim wa khurafatihim. Intinya selain daripada itu, daripada kedustaan mereka dan khurafat mereka. Fasyirkuhum daimun fir rakha wa syiddah, maka kesyirikan mereka ini terus menerus ya, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, mereka terus berbuat syirik. Fahum agladu minal musyrikin awwalin, maka mereka ini lebih dahsyat dibanding orang-orang musyrikin yang pertama. Wa aidan, dan juga kata Syekh Fauzan, kama qala Syekh fi Kasyfi Syubuhat, sebagaimana berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kasyfi Syubuhat, menyingkap syubhat musyrikin ya, ada beberapa syubhat musyrikin yang disingkap oleh Syekh dalam kitabnya Kasyfi Syubuhat. Salah satunya min wajhin akhar annal awwalin, salah satunya yang disebutkan oleh Syekh dalam kitabnya Kasyfus Syubhat adalah annal awwalina, bahwasanya orang-orang yang dahulu, orang-orang pertama, ya'buduna unasan solihin, mereka menyembah manusia-manusia yang soleh, minal malaikati wal anbiya wal auliya, ya, baik dari kalangan para nabi dan juga para wali. Amhaula, adapun orang-orang sekarang, faya'buduna unasan min afjarin nas, mereka menyembah manusia-manusia, bahkan manusia yang paling fajir, manusia yang paling dosa, paling jelek gitu. Wa hum ya'tarifuna bidzalika, bahkan mereka mengakui itu. Tapi ini perbedaan orang musyrikin dulu dengan orang musyrikin sekarang yang kedua. Jadi yang pertama, orang musyrikin dahulu mereka berbuat syirik kepada Allah itu di waktu mereka lenggang, waktu mereka senang, waktu mereka luang. Tetapi mereka berbuat ikhlas kepada Allah di waktu mereka sempit. Ini yang pertama. Adapun musyrikin sekarang, di dalam waktu luang atau sempit tetap mereka berbuat syirik. Kemudian yang kedua perbedaannya adalah orang-orang musyrikin dahulu mereka hanya menyembah, melakukan kesyirikannya itu kepada orang-orang soleh, kepada malaikat, kepada nabi, ya. Jadi yang mereka jadikan sekutu selain Allah adalah orang-orang yang mulia gitu. Nabi Isa atau Uzair atau malaikat atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang soleh. Adapun orang-orang musyrikin sekarang yang mereka jadikan sekutu selain Allah justru adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang pendosa, bahkan mungkin dia nggak sholat, yang dinamakan dengan al-gauth, bukan gauth, ya sekarang kan dia dicabut oleh Allah katanya, dia sudah hilang akalnya karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang sama dia, jadi dia nggak sholat, dia kadang nggak pakai baju, dia kadang kencing di mana gitu ya. Itu tuh awalnya dia tuh orang soleh katanya, tapi Allah cabut dia. Pernah lihat dengar ucapan ini? Ada orang berucap itu? Majdub, wali majdub, artinya jadab itu dicabut. Wali majdub ini dia adanya asalnya orang soleh, ya. Kemudian Allah cabut akalan dia, akhirnya dia hilang ingatan. Dan selama hilang ingatan itu bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Jadi nggak apa-apa dia nggak sholat, nggak apa-apa dia melakukan sesuatu yang menurut kita aneh. Dia itu wali katanya. Aneh ya, orang gila disangka wali gitu. Jadi kalau kita katakan ada orang-orang gitu ya, yang dia orang soleh, kita lihat dia sholat, masya Allah, saum, ternyata saumnya untuk mendapatkan ilmu ini dan itu. Ketika tekataikan bahasa Sundanya, tekataikan ilmuna, akhirnya gelo. Wah, saya tambah tekataikan ilmuna kan gelo. Tak orang ustadz itu mah bukan gila dia tuh, itu namanya majdum katanya. Ya karena ada orang-orang yang justru dia mengamalkan amalan-amalan untuk tujuan sesuatu, baik kekebalan atau keberkahan, kelancaran usaha dan sebagainya lah.
Ketika melakukan itu prosesnya dia nggak lurus, nggak bener, akhirnya ada yang hilang ingatannya, ada yang kayak orang gila lah. Ya sempat saya mondok di Banjarsari gitu ya, di Pangandaran. Di sekitar pondok kami itu ada pondok-pondok yang ya banyak yang bahkan ada yang gila karena nggak terkataikan bahasa kitanya, bahasa kita nggak ketaikan, akhirnya gila dia. Beberapa orang kita lihat, oh santri tergila gitu ya, bahasa kita nggak ketaikan, bahasa kita bilangnya nggak ketaikan, karena dia mau melakukan prosesi untuk mendapatkan ilmu sesuatu, tetapi ternyata berat, dia rasa, akhirnya ya itu yang terjadi. Bahkan jangan jauh-jauh, saya punya adik sendiri ya, adik sepupu, kontrol sampai sekarang nggak normal ya, dia sampai ke Tebu Irang, sampai kemana, itu adik saya sendiri gitu ya, adik sepupu sendiri. Ketika ditanya di ruqyah, ditanya, nah memang dulunya dia ini kurang pede, dia seorang santri, udah hafalan masya Allah banyak, tapi kok nggak bisa ngomong depan orang gitu. Akhirnya ditanya, dibawa sama temennya, yuk kita ke Banten, yuk kita kemana gitu, untuk supaya menambahkan rasa percaya diri. Akhirnya diberikanlah ini ilmunya. Coba dia akhirnya berendam di rumahnya itu di mana? Dekat Immanuel. Di sana ada sungai, dia berendam harus 20 hari dari mulai jam 12 malam sampai subuh. Selama 20 hari dia melakukan itu. Sama puasa 2 bulan berturut-turut gitu ya, siangnya puasa. Tapi selama 20 hari ini nggak beres, baru beberapa belas hari karena malam-malam akhirnya dia paru-paru basah, sakit akhirnya nggak beres semua. Dan sekarang kondisinya kayak yang linglung gitu. Ya, akhirnya diupayakan diruqyah dan lain sebagainya, tetap Allah alam ya apa yang terjadi. Ini ya ditakutkan apa? Kondisi-kondisi yang dihias oleh seorang dai-dai yang batil menjadikan itu sebuah pembenaran, akhirnya apa? Ini majdum. Karena dia dulunya seorang yang soleh, dia dulunya seorang yang beribadah, kemudian Allah tarik ya ingatan dia, ya akhirnya apa? Dia dalam kondisi seperti itu kehendak Allah katanya. Akhirnya tidak sedikit yang termakan dengan ucapannya, menjadikan dia seorang wali. Akhirnya kalimat-kalimatnya ya apapun yang dia lakukan itu senantiasa menjadi sebuah wangsit gitu ya, dan menjadi sebuah kunci. Taib. Ini ngerinya kondisi kesyirikan zaman sekarang. Di sini Syekh mengatakan hanya 2 ya. Ada dalam kitab-kitab yang lainnya, dalam kitab Kasyfus Syubhat, syarahnya Syekh Zain Madkhali, disebutkan ada 2 lagi. Yang pertama, orang musyrikin dahulu itu mereka mengetahui makna lafaz kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau mereka dikatakan wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, kata Allah. Ketika disuruh kepada mereka ucapkan olehmu kata Nabi Muhammad la ilaha illallah, mereka nggak mau, mereka sombong, nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka tahu makna la ilaha illallah. Karena apa? Berarti kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah berarti mereka harus meninggalkan sesembahan selain Allah, dan mereka nggak mau itu. Kata mereka apa? Aja ala alihatina ilahan wahida. Apakah dia Muhammad ini hendak menjadikan sesembahan kami ini sesembahan yang satu? Sesembahan kami yang banyak ini hanya menjadi sesembahan yang satu. Inna hadzal syai'un ujab, kata mereka. Sesungguhnya ini adalah perkara yang mengherankan. Makanya mereka nggak mau mengucapkan la ilaha illallah karena tahu artinya. Adapun orang musyrik sekarang, bahkan mungkin banyak di antara mereka yang syaratnya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai ribuan kali. Ya, banyaklah intinya. Kalau kita cari, bahkan ada mereka salah satunya adalah sampai dzauq ya, mereka mengatakan sampai dzauq, sampai hilang ingatan, la ilaha illallah, sampai hilang ingatan aja, sampai nggak ingat apa-apa kecuali Allah saja. Taib, ya, malamnya mungkin banyak mengucapkan lafaz yang mulia tadi, di siang harinya melakukan kesyirikan. Ini nggak sedikit. Berarti mereka apa? Mereka nggak mengetahui makna la ilaha illallah itu seperti apa. Ini perbedaan yang yang ketiga.
Taib. Kemudian Syekh Shalih Fauzan beliau mengatakan, Annal awwalina ya'buduna unasan sholihin minal malaikati wal anbiya wal auliya. Orang-orang musyrik yang terdahulu mereka menyembah manusia-manusia soleh dari kalangan malaikat, kalangan para nabi, kalangan para wali. Amma haula, adapun orang-orang musyrik sekarang, faya'buduna unasan min afjarin nas. Mereka menyembah manusia-manusia dari kalangan manusia yang paling fajir, paling berdosa. Wa hum ya'tarifuna bidzalika, dan mereka mengakui itu. Mereka mengakui itu. Falladzina yusammuna al-aqtaba wal agwath la yusallun. Maka orang-orang yang mereka namai dengan al-aqtab, ya, al-qatbu, ya, wal agwath, gauth, syekh-syekhnya gitu ya, yang sudah derajat gauth, yang sudah nggak perlu sholat lagi, atau disebut dengan ahlul ma'rifat gitu ya. La yusallun, mereka tidak salat, wala yasumun, mereka tidak puasa, wala yatanazzahun aniz zina wal liwat wal fahisha, bahkan mereka tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan zina, perbuatan liwat, perbuatan LGBT, wal fahisha, mereka tidak menjauhkan dirinya dari perbuatan fahisha, kejelekan. Kenapa? Li'annahum yaz'umuhum li'annahum bizamihim laisa alaihim takalif, karena mereka dengan anggapan mereka ini tidak ada beban, karena sudah ahlul ma'rifat lagi, bukan ahlul syariat, ya. Falaisa alaihim haramun wala halalun, maka tidak berlaku bagi mereka halal atau haram. Innam hadza lil awami faqat, sesungguhnya halal haram ini hanya untuk orang-orang awam saja. Wa hum ya'tarifun anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun, bahkan mereka mengetahui bahwasanya pemimpin-pemimpin mereka itu yang mereka katakan dengan gauth, mereka ini tidak salat bahkan tidak puasa. Wa annahum la yatawarrauna anil fahishati, bahkan mereka tidak menjaga dirinya dari perbuatan fahisyah. Ma hadza ya'budunahum, tetapi bersama dengan ini tetap ya orang-orang bawahannya ini apa? Menyembah mereka. Menyembah mereka, mengagungkan mereka, meyakini mereka ini mengetahui ilmu gaib, mereka meyakini mereka ini mampu menghilangkan kegundahan, kesulitan, mara bahaya dan lain sebagainya. Padahal itu semua hak siapa? Hak Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, alimul ghaibi, hanya Allah lah yang tahu ilmu gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak akan menampakkan ilmu gaib itu kepada seorang pun illa man irtada min rasul, kecuali dari kalangan rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak tahu ilmu gaib. Dia tidak tahu ilmu gaib. Sampai Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, ucapannya apa? La kuntu a'lamul ghaiba, kalau seandainya saya, kata Nabi Muhammad, mengetahui ilmu gaib, lastakthartu minal khair, maka saya akan memperbanyak amalan-amalan kebaikan, wa ma masani yasu, dan saya tidak akan tertimpa dengan kejelekan dan kejelekan. Tapi buktinya apa? Rasulullah dilempar batu di Taif, ya, Rasul nggak tahu berarti mau dilempar batu. Kalau tahu Rasul akan dilempar batu, kalau tahu ilmu gaib, berarti Rasul, wah, ini mau dilempar batu nih. Kalau dakwah di Taif, mungkin Rasul menghindar atau pakai helm besi dan lain sebagainya. Tapi ini tidak. Atau ketika perang Uhud sampai gigi taringnya pecah atau patah, Rasul tidak tahu itu. Berarti Rasul menunjukkan tidak tahu ilmu gaib. Kata Rasul, kalau saya tahu ilmu gaib, saya akan menghindar dari kejelekan. Rasulullah saja tidak tahu ilmu gaib, apalagi orang-orang di bawah Rasul. Jangankan Rasul, malaikat Jibril saja, malaikat yang paling dekat dengan Allah siapa? Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kata Rasul apa? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang bertanya tentang hari kiamat itu lebih tahu dibanding yang ditanyanya. Jadi kamu tidak tahu, saya pun sama tidak tahu tentang hari kiamat ini. Jadi tidak ada yang tahu ilmu gaib itu kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita datang ke dukun bertanya tentang gaib, kata Rasul, kalau kita percaya dengan ucapan dukun tadi, sudah kita kafir. Ya, kita ini kafir. Kenapa? Karena menolak ayat, menolak banyak hadis bahwasanya hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Taib. Bal ya'buduna unasan min afjarin nas, bahkan mereka ini menyembah manusia-manusia yang paling fajir, yang paling berdosa, kal Hallaj wa Ibnu Arabi wa Rifai wal Badawi wa ghairihim.
Ya, ini kalau kita lihat satu-satu biografinya, ini Hallaj, Ibnu Arabi, Rifai, Badawi, ini orang-orang jelek ini. Ini orang-orang filsafat, bahkan ada yang menunggaling kaula Gusti gitu ya, orang-orang ittihadi. Dan mereka Mereka jadikan ini sebagai apa? Sebagai wali-wali mereka gitu. Yang jelas-jelas mereka ini adalah afjarin nas, manusia yang paling fajir. Beda dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang soleh, ya. Sampai di mana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ya, dalam tafsirnya. Saking banyaknya karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani ini, sampai itu nggak bisa disebutkan karomah-karomahnya beliau ini. Ini kurang lebih di atas Imam Ahmad ya, rahimahullah zamannya siapa? Zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Jadi beliau ini adalah orang soleh yang banyak karomahnya. Kalau dulu tuh, masya Allah, karomah-karomah itu terlihat, apalagi ketika terjadi peperangan, ya, terlihat karomah-karomah wali itu. Dan ini kita sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus yakini itu ada karomah wali. Wali Allah. Wali Allah siapa? Wali Allah itu adalah kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Dalam surat Yunus Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa wali Allah ini? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kata Syekhul Islam, yang disebut wali Allah itu adalah al-muttaqi. Ya, orang yang bertakwa ini adalah wali Allah. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan kepadanya dengan perang denganku, kata Allah. Jadi barang siapa yang memusuhi wali Allah, maka aku umumkan perang, kata Allah. Siapa wali Allah di sini? Yaitu orang yang beriman, bertakwa. Jadi tidak boleh kita memusuhi wali-wali Allah dengan cara apa? Dengan lisan kita, dengan tangan kita sakiti mereka, kita jatuhkan kehormatan mereka. Siapa yang tidak boleh kita lakukan itu? Wali Allah. Siapa wali Allah ini? Adalah orang beriman dan bertakwa. Ketika dia beriman bertakwa, walaupun bukan syekh, walaupun bukan alim, tapi kita jelas dia ini orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, berarti dia adalah wali. Nggak harus pakai imamah besar di atasnya, nggak harus pakai jubah putih, pakai tongkat, jenggotnya mungkin sedada misalkan, enggak harus. Ya, tetapi tentunya orang yang melakukan itu adalah ciri-cirinya sunnah Nabi. Pakai jubah putih, Nabi SAW menyukai jubah yang putih. Pakai tongkat, Nabi SAW menyukai pakai tongkat. Pakai imamah itu sunnah. Tapi kalau jenggot ini wajib. Ya, jenggot adalah wajib. Jadi wali Allah itu yang tergambarkan kalau disebut wali, oh berarti dia pakai jubah putih, pakai imamahnya bulat di atas, pakai jenggot, pakai tongkat, ya, bawa tasbih. Nah, itu nggak seperti itu. Yang penting dia beriman dan bertakwa adalah wali Allah. Kalau kita tahu orang ini beriman bertakwa, minimal dia ke masjid setiap hari, setiap waktunya, apalagi subuhnya sudah. Karena barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah itu ke masjid itu, dia akan terhindar dari kemunafikan. Ya, ini termasuk alamat dohir yang kita tahu, oh ini beriman ini. Jangan sampai kita menyakiti dia. Karena kalau kita sakiti dia, Allah berfirman apa? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang. Baik. Kemudian setelahnya yang ke-17, saqal syekh ad-dalila ala anna al-musyrikin al-mutakhirin a'damu wa aghladu syirkan minal awwalin. Dipaparkan oleh syekh dalil bahwasanya orang-orang musyrikin sekarang zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini a'damu wa aghladu, lebih agung, lebih besar dan lebih kental syirkan kesyirikannya minal awwalin daripada orang-orang musyrikin yang awal, yang pertama itu dari kalangan para zaman Nabi gitu ya. Kenapa? Li'anna awwalina yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrikin pada zaman Nabi itu mereka berbuat ikhlas di dalam kondisi susah. Wa yusyrikuna fir raha, dan mereka berbuat syirik dalam kondisi senang atau lapang. Fasnadalla biqaulihi ta'ala, Syekh mendalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki
da'allaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka raqibu, ya, menaiki fil fulki, di atas perahu, da'allaha, mereka menyeru meminta Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan agama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya yang menjadi dalil bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu tuh ketika mereka dalam keadaan sempit, mereka memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin sekarang dalam keadaan sempit ke dukun, dalam senang ke dukun. Dalam keadaan sempit nyembelih, misalkan pecah gunung, menyembelih apa? Menyembelih sapi, lempar kepalanya ke gunung tadi. Dalam kondisi senang ada upacara gunung. Laut juga demikian. Dalam kondisi ketika laut adanya tsunami, mereka sembelih kambing lempar ke lautan. Dalam kondisi senang, mereka mengadakan upacara laut, ya, pesta laut dan lain sebagainya, yang di dalamnya jelas-jelas penuh dengan kesyirikan. Jadi orang musyrikin sekarang itu lebih ngeri, lebih dahsyat, lebih parah dibanding orang-orang musyrikin dahulu. Orang musyrikin dahulu saja jaminnya neraka sama Allah, apalagi berarti orang-orang musyrikin sekarang. Ya, walaupun mereka mengaku dalam KTP-nya muslim, tapi kalau jelas-jelas amalannya syirik, berarti hanya KTP saja. Kemudian Syekh mengatakan wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Dan semoga salawat dan salam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya seluruhnya. Ikhwani fillah hafizakumullah. Itu berarti ya kaidah yang keempat, kaidah yang terakhir dari pembahasan qawaidul arba, ya, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua terkhusus masalah masalah tauhid. Mungkin yakfilahuna, ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan sebelum ditutup? Fadhal, ya. Kalau nggak ada disampaikan, cukup sampai di sini. Allah, silakan. Untuk membedakan syirik kecil dan syirik besar, syirik kecil itu biasanya diungkapkan oleh para ulama dengan syirkun khafi, ya. Syirkun khafi ini syirkun yang tersembunyi, biasanya tentang ria, seperti ria gitu, ya, sum'ah, itu termasuk syirkun khafi. Syirik yang yang tidak terlihat gitu, ya, sesuatu yang tidak terlihat. Ada yang mengungkapkan itu. Adapun syirik akbar, syirik yang jelas-jelas terlihat, seperti dia menyembah kubur, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik besar. Tetapi pembagian itu tidak cukup untuk membedakan syirik kecil dan syirik besar. Jadi kalau secara definisi, syirik kecil adalah sebuah amalan kesyirikan yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi menghancurkan amalan yang dilakukannya. Definisi perbedaannya. Kalau syirik besar adalah sebuah amalan yang menghancurkan seluruh amalan. Ya, misalkan kita beramal nih sudah 25 tahun, sekarang umur 25 tahun, kita melakukan kesyirikan besar, seluruh 25 tahun yang kita ke belakang itu semuanya hancur. Beda dengan syirik kecil. Syirik kecil, kita melakukan syirik kecil dalam sholat duhur kita, maka sholat duhurnya hancur. Sholat duhur, sholat asar, maghrib sebelumnya itu nggak hancur kalau dia ikhlas dalam sholatnya. Adapun untuk membedakannya itu tidak ada definisi khusus, ya. Jadi untuk membedakannya adalah dengan kita mungkin lebih memperdalami tentang apa saja syirik kecil, apa saja syirik besar. Tetapi setidaknya apa? Ketika kita memalingkan sesuatu dan sesuatu itu hanya khusus milik Allah dan kita palingkan untuk selain Allah, maka jatuh kepada sebuah syirik besar. Apa saja misalkan? Memberikan rezeki, mengangkat kesulitan, memberikan kelancaran, memberikan atau mematikan menghidupkan, atau mengetahui ilmu gaib, menurunkan hujan, itu semuanya amalan Allah yang nggak mungkin manusia melakukannya. Ketika kita
memalingkan itu kepada selain Allah, kita yakin ada seseorang manusia tahu ilmu gaib, kita yakin ada seseorang manusia mampu menghilangkan kegundahan, mengangkat intinya melakukan sesuatu yang sesuai itu adalah amalan Allah, itu bisa jatuh kepada sebuah kesyirikan yang besar. Ya, bisa jatuh kepada sebuah kesyirikan yang besar. Atau kita melakukan sebuah amalan hanya sebab. Misalkan seperti ini, kita pakai kalung. Kita pakai kalung, ketika ditanya, "Kenapa kamu pakai kalung itu?" Dia mengatakan, "Kalung ini mampu melancarkan usaha." Jelas-jelas yang melancarkan usaha siapa? Allah. Ini syirik besar. Ini syirik besar. Tapi kalau dia mengatakan, "Saya yakin yang melancarkan usaha adalah Allah. Adapun kalung ini sebagai sebab saja," ini syirik kecil. Karena itu sebab. Karena dia meyakini hatinya, keyakinan besarnya dia yang melancarkan usaha adalah Allah. Ketika dia mengatakan kalung ini hanya sebab saja, berarti dia jatuh kepada sebuah kesyirikan yang kecil. Karena kaidahnya adalah idza takhadha syai'an sababan wa laysa lahu sababun fi syari'ati fa huwa syirkun asghar. Apabila menjadikan sesuatu sebagai sebab dan itu bukan sebab dalam syariat, maka jatuh kepada sebuah kesyirikan yang kecil. Apapun itu, misalkan ada seseorang pakai kalung. Dulu misalkan anak-anak, dulu ya awal, sekarang masih ada dulu di tempat kita pun di Soreang. Jadi ada anak-anak kecil pakai kalung hitam. Masih ada, ingat nggak? Ketika ditanya, ini tuh biar nggak demam, biar apalah, menjauhkan anak ini dari penyakit apa gitu. Itu bisa masuk ke dalam kesyirikan. Dia yakini, dia katakan yang menyembuhkan itu Allah, ini hanya sebab saja. Sekarang kita tanya, apa sebabnya, apa kaitannya antara kalung dengan penyakit gitu. Kecuali kalau di dalam kalung ini ada rempah-rempah obat gitu ya, yang kalau penyakit bisa dimakan gitu, itu mungkin bisa. Tapi kalau tidak, apa kaitannya? Enggak ada sesuatu yang sifatnya mubasyir, langsung. Nah, ini maka tidak bisa. Ini jatuh kepada sebuah kesyirikan yang kecil. Taib. Ini mungkin definisinya saja ya. Adapun definisi khusus yang ininya itu tadi. Ya, jadi kesyirikan yang besar menghancurkan amalan dan menggugurkan seluruh amalan dan mengeluarkan seseorang dari Islam. Syirik yang kecil tidak menggugurkan seluruh amalan, hanya menggugurkan amalan yang dia lakukan saja. Adapun ciri-cirinya itu tadi, ya macam-macam ya. Seperti seseorang berucap misalkan, kata ada seorang sahabat, kemudian dia mengatakan, laulallahu wa syi'ta. Kalaulah bukan karena Allah dan karena kehendakmu ya Muhammad, mungkin kita begini dan begitu. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, ajaltani lillahi niddan, apakah engkau hendak menjadikan aku sebagai sekutu tandingan bagi Allah? Qul laulallahu tsumma anta. Katakanlah, kalau bukan karena Allah kemudian karenamu. Ini kalimat waw, ini lil mutlaq lil jami ya. Jadi menggabungkan seluruhnya. Jadi misalkan ketika kalau bukan karena Allah dan bukan karenamu, ini syirik. Ya, tapi syiriknya syirik lafzi, ini syirik kecil. Tapi kalau ucapannya yang baiknya kata Rasul, kalau bukan karena Allah kemudian karenamu, mungkin saya tadi tertabrak. Misalkan ada seseorang dia berjalan, 3 orang di jalanan, hampir tertabrak, orang tadi teman kita depan kita tarik, akhirnya nggak jadi ketabrak. Ada yang mengucapkan, untung ayah didinya, untung beren dia orang harus ketabrak. Kalimat untung ayah didinya seakan-akan menggabungkan antara kehendak Allah dengan kehendak orang ini. Berarti ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendak orang ini. Ini tidak boleh. Ini bisa kesyirikan. Harusnya kita ucapkan, alhamdulillah ya Allah selamatkan dengan sebabmu. Ini walaupun mungkin tapi kan Ustaz, saya kalau mengucapkan itu orang-orang sekarang itu maksudnya karena memang Allah berkehendak kemudian atas bantuan orang ini. Kecuali kalau memang meyakini seperti itu. Hanya lafaz saja yang terbiasa, sebaiknya dipisahkan ya. Jadi kalaulah bukan karena Allah kemudian karenamu, kan panjang gitu, susah mengucapkannya gitu. Dia kadang-kadang akhirnya karena spontan mengucapkan, untung ayah didinya, muntah dia meren gitu ya. Kalau dia meyakininya bahwasanya Allah yang menyelamatkan kemudian dengan sebab kita, ini insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau meyakininya seakan-akan 100% karena dia, ini jatuh kepada kesyirikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kepada silakan. Kalau orang gimana? Jatuh kesyirikan. Bisa bertaubat.
kalau ada orang jatuh kepada kesyirikan apakah bisa bertobat atau adakah caranya untuk bertobat gitu ya. Tentunya yang pertama ya banyak sekali dan sangat mungkin sekali, banyak sekali orang-orang bahkan dukun sekalipun kalau memang Allah berikan hidayah untuk tobat bisa dia bertobat. Tentunya itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara-caranya apa yang harus dilakukan, itu salahnya adalah mungkin talabul ilm, ya, mencari ilmu agama. Misalkan ada saudara kita yang masih jatuh pada syirikan, ketika kita sampaikan tentang ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan dia nggak nerima, setidaknya ya kita kasih makalah tentang itu, atau mungkin broadcast WA yang sifatnya tauhid, itu lebih baik. Dan sangat mungkin insya Allah ya banyak teman-teman kita yang dulunya mungkin ini itu dan lain sebagainya, tapi masya Allah jadi tahu dan paham tentang tauhid, ya tentunya atas izin Allah ya, dan kemudian dia memperdalami ilmu agama. Sangat mungkin insya Allah tentunya dengan dia doakan ya agar dia bertobat. Allah a'lam bishawab. Taib. Yakfilah insyaallah. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.